Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca ayat-ayat tauhid. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang haramnya menggunakan jimat dan tamimah. Haramnya menggunakan at-tiwalah wat tamaim. Silakan dibuka halaman 65. Baik, kita akan baca terlebih dahulu perkataan dari penulis. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Haramnya mengikatkan jimat dan tamimah. Anah Uqbah bin Amir al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbala ilaihi rahdun fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahid faqalu ya Rasulullah bay'ata tis'atan wa tarakta hadha qala inna alaihi tamimatan fadkhala yadahu faqata'aha fabaya'ahu wa qala man allaqa tamimatan faqad asyrak. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa sekelompok orang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membaiat yang 9 dan membiarkan 1 orang. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, engkau membaiat 9 orang dan engkau membiarkan tanpa dibaiat orang ini." Beliau menjawab, "Sesungguhnya orang ini memakai jimat." Lalu beliau merogohkan tangannya, memutuskannya, lalu membaiatnya. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Nah. Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Beliau dan ayahnya juga muslim. Ayahnya Amir juga seorang beliau adalah sahabat yang kana katiban syairan, faqihan, pintar nulis, kemudian pintar bersyair, dan orang yang faqih. Dan disebutkan bahwasanya Uqbah bin Amir min awwali man bay'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam inda hijratihi ila al-Madinah fi sanatil ula min al-hijriyah. Termasuk di antara Uqbah bin Amir, termasuk di antara orang yang pertama kali membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Dan itu terjadi pada tahun pertama Hijriyah. Dan ketika itu Uqbah bin Amir seorang pemuda saghir as-sinni, masih sangat muda, yang tugasnya adalah menggembalakan kambing milik keluarganya. Ketika mendengar kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaiat, maka Uqbah segera membaiatnya. Dan ini salah satu di antara keistimewaan Uqbah bin Amir. Beliau memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu. Rahtun itu di situ ada kata rahtun ya. Aqbala ilaihi rahtun. Rahtun itu sejumlah orang antara 3 sampai 9. Disebut dengan apa? Rahtun. Fabaya'a tis'atan. Beliau membaiat 9 orang. Wa amsaka an wahid. Salah satu enggak dibaiat.
Dari 9 orang itu dibaiat oleh Nabi SAW, salah satunya tidak diterima baiatnya. Faqalu ya Rasulullah, bay'ata tis'atan wa tarakta hadha. Ya Rasulullah, Anda membaiat 9 orang sementara Anda biarkan yang satu ini. Qala, kata beliau, inna alaihi tamimah. Orang ini membawa jimat. Fa'adkhala yadahu faqata'aha. Kemudian tangannya langsung dimasukkan ke kalung jimatnya tadi, terus ditarik dan putus. Fabaya'aha. Kemudian baru diterima baiatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang memakai tamimah, maka berarti dia telah berbuat syirik. Yang ini menunjukkan dosa besar orang menggunakan jimat. Terlepas apakah jimat itu berfungsi ataukah tidak. Memakai jimat itu sendiri hukumnya dosa besar. Disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Perbuatan kesyirikan. Baik. Kenapa disebut allaqa tamimah? Disebut menggantungkan tamimah. Karena umumnya tamimah, jimat itu dikalungkan. Atau dijadikan gelang. Umumnya jimat itu dikalungkan. Bisa dipakai kalung, bisa dipakai gelang, bisa juga disabuk. Sehingga diberi judul allaqa tamimah, mengikatkan jimat. Selanjutnya kita akan membaca dari Imad bin Tamim radhiyallahu anhu. Dari Imad bin Tamim radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bashir Al-Ansari mengabarkan kepadanya bahwa dia bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Dia berkata, Rasulullah SAW mengutus seseorang, la yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watari au kiladatun illa kuti'at. Jangan engkau biarkan di leher unta adanya kalung atau jimat dari tali atau kalung apapun kecuali engkau potong. Muttafaqun alaih. Dari Ruwaifi bin Sabit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika ba'di fa akhbirin nasa annahu man aqada lihyatah aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabah aw admin fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu. Wahai Ruwaifi, boleh jadi umurmu panjang setelahku, maka kabarkanlah kepada manusia bahwasanya barang siapa yang mengikat jenggotnya atau mengikatkan benang untuk jimat atau beristinja dengan kotoran binatang atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i dengan sanad sahih. Nah. Hadis berikutnya terkait haramnya menggunakan jimat adalah hadis dari Imad bin Tamim radhiyallahu anhu. Bahwasanya Abu Bashir Al-Ansari menyampaikan kepada beliau bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang dengan memberikan pesan. La yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa kuti'at. Jangan biarkan setiap leher onta yang di situ ada kiladah, dikasih kalung watar. Watar itu bekas panah. Tali bekas apa? Busur itu namanya watar. Kalau sudah cukup tua, berarti panah ini sudah membunuh banyak orang. Makin sakti ya. Nah, ketika sudah nggak bisa lagi dimanfaatkan, talinya diputus, dikalungkan di leher onta. Sehingga yang dikasih jimat di masa silam itu tidak hanya bayi, tidak hanya manusia, termasuk binatang. Au kiladah atau kalung yang lainnya. Dan di situ adalah kalung yang ada jimatnya. Illa kuti'at, kecuali harus diputus. Dipotong, tidak boleh dipertahankan. Tapi Pak, keluh zaman sekarang kan pasti dipakai itu.
Sapi pasti pakai apa? Keluh. Keluh sapi. Keluh sapi sebagaimana kuda itu fungsinya dalam rangka dipakai apa fungsinya? Dipakai untuk mengekang dia, biar dia nggak lari. Karena kuda tidak sebagaimana kucing. Bisa diangkat, bisa dicincing bagian atas. Maka satu-satunya cara untuk mengendalikan dia adalah dengan dikekang, menggunakan keluh. Seperti ini tidak dilarang. Sehingga makna kiladah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kiladah yang di situ berisi jimat. Hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian hadis dari Ruwaifi ibn Thabit. Ruwaifi ibn Thabit al-Balawi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika ba'di." Wahai Ruwaifi, bisa jadi umurmu lebih panjang setelah aku meninggal dunia. Mungkin kamu masih bisa banyak menjumpai perubahan-perubahan setelah aku meninggal dunia. Lalu dikasih pesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akhbirin nas." Karena itu sampaikan kepada umat manusia, annahu man aqada lihyatahu. Barang siapa yang mengikat jenggotnya. Jenggotnya diikat, dipilin. Jadi kayak apa? Dikepang, tapi ngepangnya jenggot bukan rambut. Au taqallada wataran, atau menggunakan kalung watar. Apa tadi watar? Benang, tali busur yang sudah tidak dipakai untuk memanah. Au istanja bi raji'i dabbah, atau dia beristinja dengan menggunakan kotoran hewan. Kotoran keledai kering biasanya dipakai untuk istinja. Kotoran kucing kering dipakai untuk istinja. Au admin, atau menggunakan tulang. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu. Sampaikan bahwa Muhammad berlepas diri darinya. Membenci orang seperti ini. Karena lafaz bari'un minhu, berlepas diri darinya, berarti beliau sallallahu alaihi wasallam membenci tindakan semacam ini. Tayyib. Sehingga praktek yang terjadi di tengah masyarakat dengan memilin jenggot, mengkepang jenggot, hukumnya dilarang. Sebagaimana tidak boleh mengalungkan jimat dan beristinja dengan menggunakan kotoran binatang. Kenapa enggak boleh istinja dengan menggunakan kotoran binatang? Karena najis tidak bisa dibersihkan dengan najis. Najis tidak bisa dibersihkan dengan najis. Air kencing disiram dengan air kencing. Jadinya tetap najis. Tidak membersihkan. Au admin, atau tulang. Kenapa tidak diperbolehkan beristinja dengan tulang? Karena itu adalah makanan jin. Li'annahu zadu akhikum minal jin. Karena tulang adalah bekal makanan saudara kalian di kalangan jin. Jin mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alu zad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang boleh kami makan? Kami minta bekal makanan yang bisa kami gunakan untuk makan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi kulli admin tajidu awfara ma yakunu minal laham. Setiap tulang yang kalian jumpai, maka di situ akan dipenuhi dengan daging. Dan tulang yang dimaksud adalah tulang hewan yang disembelih oleh kaum muslimin, kemudian dia dikonsumsi dagingnya oleh kaum muslimin, lalu tulangnya ketika dibuang, maka tulang ini menjadi nutrisi bagi jin. Bukan tulangnya yang dimakan. Tulang itu ketika disentuh oleh jin, penuh dengan daging. Lalu daging itu yang dimakan. Sehingga dagingnya daging virtual. Dagingnya gaib, ya, tidak kelihatan. Baik.
dalam hubungan antara manusia dengan jin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita perhatikan ya, dari sekian banyak dalil terkait hubungan manusia dengan jin, kita hanya dikasih dua arahan. Yang pertama, berlindung dari gangguan mereka, seperti membaca doa ketika mau melepas pakaian. Baca apa? Bismillah. Baca doa sebelum masuk toilet. Baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan yang kedua adalah jangan ganggu mereka. Interaksi yang kedua, jangan ganggu mereka. Sehingga kita tidak diperbolehkan untuk kencing di lubang. Mengencingi lubang tidak boleh. Misalnya antum camping atau melakukan perjalanan di kebun atau di mana, lalu ada lubang, dikencingi jangan, tidak boleh. Ganggu, bisa jadi di dalamnya ada binatang. Juga bisa jadi di dalamnya ada jin. Yang kedua apa? Bentuk larangannya, jangan menyiram air panas. Kalau menyiram, kasih tanbih, peringatan. Dengan membaca bismillah, baru disiramkan. Kemudian, contoh yang lain, jangan menggunakan tulang sebagai media untuk istinja. Karena jadinya kena najis. Dan jin muslim anti najis. Tidak mau dia. Kita bicara jin muslim ya. Jin muslim tidak mau dengan najis. Agar tidak mengganggu mereka. Maka dari sini kita bisa memahami, interaksi manusia dengan jin itu hanya pada posisi jangan saling ganggu. Manusia jangan ganggu jin, jin jangan ganggu manusia. Lalu manusia diajari gimana caranya biar tidak diganggu jin. Baca doa sebelum melakukan beberapa aktivitas. Baca doa sebelum masuk toilet. Baca doa sebelum tidur. Baca doa sebelum makan. Sebelum melepaskan pakaian. Dan seterusnya. Bagaimana agar manusia tidak mengganggu jin? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Di titik-titik ini jangan ganggu. Interaksinya cuma itu saja. Jangan saling ganggu. Maka kalau ada orang yang terlalu mendalam dalam berinteraksi dengan jin, hukum asalnya seperti ini tidak diperbolehkan, kecuali jika ada sebab yang membolehkan hal itu. Pak, boleh nggak kita nikah dengan jin? Ya. Kamu sama jin itu lebih cakep kamu kok, ngapain milih jin? Manusia sama jin cakep mana, Pak? Cakep manusia. Tapi Pak ceritanya katanya cantik. Ya jinnya berubah wujud jadi seperti itu. Tapi ngapusi. Dan kata Syekhul Islam memang bisa. Ada sebagian ulama yang berpendapat manusia bisa menikah dengan jin. Namun para ulama yang lain mengatakan tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan hidup itu sejenis. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bagian dari tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian pasangan min anfusikum, dari diri kalian. Maksudnya adalah sejenis dengan kalian. Artinya sama-sama manusia, sama-sama jin. Sehingga jin nikahnya dengan jin, manusia dengan manusia. Bukan jin dengan manusia. Dan juga kita tidak diajarkan untuk berinteraksi dengan jin dalam bentuk saling menolong, saling membantu. Itu minta bantuan sama jin, barangkali bisa mencarikan barangmu yang hilang. Enggak ada seperti itu. Karena kalau sudah seperti ini, sensitif akan disalahgunakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum setan, ketika menghukum jin, mereka mengatakan istamta'a ba'duna bi ba'din. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Pada hari ketika Allah kumpulkan mereka semua. Lalu Allah mengatakan kepada jin, "Ya ma'syaral jinni, qad istaktsartum minal ins." Wahai para jin, kalian telah banyak memperbudak manusia.
Ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins. Wahai para jin, kalian telah banyak memperbudak manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Lalu teman-teman dekatnya jin di kalangan manusia, mereka mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Allah, dulu kami saling memanfaatkan. Istamta'a ba'duna bi ba'din. Dulu kami saling memanfaatkan. Sehingga jin dimarahi oleh Allah, kalian telah banyak memperbudak manusia. Kemudian manusia yang menjadi budaknya jin ini membela jin dengan mengatakan, Istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami dulu saling memanfaatkan ya Allah, antara satu dengan yang lain. Wa balaghana ajalana alladhi ajjalta lana. Sampai tiba ajal menghampiri kami. Lalu Allah berfirman, An-naru mathwakum. Neraka menjadi tempat kalian. Khalidina fiha illa ma sya'allahu inna rabbaka hakimun alim. Kalian kekal di dalamnya sampai apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sehingga hubungan manusia dengan jin yang berlebihan ini termasuk di antara bentuk istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami saling memanfaatkan dan itu menjadi pemicu orang masuk ke dalam neraka. Karena umumnya manusia ketika berinteraksi dengan jin melebihi dari yang tadi, Pak. Melebihi dari yang tadi. Yang tadi apa? Tidak saling ganggu. Umumnya mereka berlebih-lebihan sehingga melakukan peribadatan kepada jin. Baik. Ini penting untuk diperhatikan dalam rangka memberikan jawaban bagi sebagian orang yang kebingungan. Apa sih yang diajarkan kepada kita ketika kita berinteraksi dengan jin? Cuman satu. Jangan saling ganggu. Itu tok sudah. Sehingga masing-masing silahkan jalan sendiri-sendiri. Karena kita berada di alam yang berbeda. Manusia jangan ganggu jin, jin jangan ganggu manusia. Sudah, selesai. Selanjutnya, silahkan kalian beraktivitas sendiri-sendiri. Makanya jin yang ganggu manusia, dolim. Sebagaimana manusia yang mengganggu jin juga dolim. Dan kalau mereka saling mengganggu, ini bisa bikin ribut. Akhirnya, kemudian saling mendolimi dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, kita akan baca keterangan dari penulis. Keterangan bisa disimpulkan dari hadis ini akan haramnya menggantungkan benda-benda perlindungan dan jimat-jimat, baik yang digantungkan tersebut bentuknya tulang, tanduk, sandal, rambut, atau yang lain. Karena bersandar kepada selain Allah, cenderung kepada selain Allah, punya keyakinan tertentu kepada selain Allah, menoleh kepada selain Allah, dan yakin kepada selain Allah, adalah bentuk menyekutukan Allah sebagaimana dalam hadis Nabi yang mulia, Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Dari sini jelaslah bagi Anda bahaya membaca buku-buku berikut ini. 1. Syamsul Ma'arif, 2. Mindil Sulaimani, 3. Sab'atul Uhud, 4. Hirsul Jaushan, 5. Abu Ma'syar Al-Falaki, 6. Natijatul Falaki Baitul Faqih, serta buku-buku sihir, kesesatan, perdukunan, dan penipuan lainnya. Kita berlindung kepada Allah dari dipalingkan hidayah, serta kita memohon perlindungan kepada Allah dari kesesatan. Amin. Seperti apa sih isi buku Syamsul Ma'arif? Kayak gini jamaah ya. Kelihatan? Hah? Seperti ini sih. Jadi kayak jimat-jimat. Ini buletan ya. Tulisan Arab dibuat bulat. Ya silakan antum searching di Google ya. Dengan tulisan Arab Syamsul Ma'arif. Kemudian klik image. Nanti akan ketemu gambar-gambar kayak gini. Ini isi buku Syamsul Ma'arif. Dan ini khasiatnya beda-beda ya. Ada banyak formula yang diajarkan di Syamsul Ma'arif. Kalau mau pelet ada sendiri ya. Kalau mau gendam ada sendiri. Nanti mau rizki lancar ada sendiri. Khasiatnya beda-beda. Terus ini ditulis di kertas. Kemudian dijadikan sebagai teh celup. Ya. Terus diminum. Ada juga yang disimpan di sabuk. Ada yang dikalungkan dan seterusnya.
Dan bisa jadi di dalamnya memang ada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada juga potongan-potongan tulisan huruf-huruf nggak jelas kayak gini. Dan kita tidak bisa baca pegon tapi pakai raja-raja. Nah, yang turunan Syamsul Ma'arif yang lebih ringan namanya mujarobat. Nah, dan itu yang dipakai untuk dukun kelas pemula. Yang baru startup membuka praktek perdukungan, itu pakai buku mujarobat. Ya, itu pengantarnya, mukaddimahnya. Nah, itu lebih ringan efeknya. Cuman banyak tulisan-tulisan pegon, ya. Sin, 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 fa, 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 lam, 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 saipul. Ya. Dal, 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 lam, 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 jim, 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 dalijo. Jadi dia tulis kayak gitu. Dan itu bukan bahasa Arab, tapi pakai huruf Arab. Kalau ada orang menyusun huruf ya. J, H, K, L, M, X, Y, Z. Ya. Itu bacanya apa, Pak? Nggak bisa dibaca. Kenapa? Ini bahasa apa ini? Ya ini huruf Latin, tapi bukan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena nggak bisa dibaca. Lain kalau Ki, R, Z, Kisru. Nah. Kalau ini singkatan ya. Ini singkatan. Ya. Sehingga dia sebenarnya bukan bahasa Arab. Tapi menggunakan huruf Arab. Dalam rangka untuk menipu manusia. Sehingga raja itu bukan ruqyah. Kenapa? Tidak menggunakan bahasa Arab. Meskipun menggunakan huruf Arab. Karena memakai huruf dengan menggunakan bahasa itu beda. Memakai huruf Latin, antum nyusun misalnya B, R, lalu J, K, X, Y, apalagi misalnya disusun. Ini macamnya apa mas? Ya enggak, cuma saya nyusun huruf saja. Itu bukan bahasa Indonesia. Meskipun dia menggunakan huruf Latin. Karena huruf ini dipakai dalam bahasa yang lain. Bahasa Inggris juga pakai huruf Latin. Bahasa mana lagi? Bahasa yang pakai huruf Latin, bahasa mana lagi? Bahasa Itali misalnya juga pakai huruf Latin. Kalau yang Rusia kan beda sendiri ya bahasanya. Rusia, India itu beda lagi. Cina, Jepang beda hurufnya. Nah yang pakai huruf Latin, kalau cuma disusun kayak gitu, kita tidak bisa mengatakan ini adalah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena huruf ini juga dipakai di negara-negara yang lain. Tayyib. Nah, belajar buku seperti ini, kok bisa Pak ini ditulis pakai bahasa Arab? Dukun yang berbahasa Arab juga banyak. Tukang sihir orang Arab juga ada. Maka jangan heran kalau di sana juga ada tukang sihir, ada dukun, dan dia nulis seperti ini, berkedok sebagai tokoh agama, namun aslinya dia mengajarkan manusia kesesatan. Sampailah di Indonesia. Dan seperti ini kajiannya kajian khawasul khas. Hanya orang tertentu yang boleh belajar. Masyarakat awam tidak boleh ikut. Salah satu guru kami bercerita. Ada sebuah pesantren yang dia itu membuka kajian sampai jam 12 malam baru selesai. Dimulai dari Ba'da Isya. Kajian Ba'da Isya sampai jam 9. Baca Riyadhus Shalihin. Jamaahnya lumayan. Orang-orang awam pada ikut. Sampai jam 9 istirahat. Yang jamaah awam pulang istirahat. Kemudian setelah jam 9 kurang lebih jam setengah 10 mulai kajian satu lagi. Mujarobat. Pesertanya lebih sedikit. Sampai kira-kira jam 11. Jam 11 leren ganti kitab Syamsul Ma'arif. Sampai jam 12. InsyaAllah. Dan itu di pesantren. Makanya tidak heran kalau ada pesantren di Indonesia yang alumninya pinter dukun. Karena memang di dalamnya diajari bagaimana cara praktek perdukunan. Enggak perlu guru, antum beli aja buku Syamsul Ma'arif ditulis, bisa jadi ngefek, Pak. Tapi jangan coba ya. Nanti tidak syirik. Baik. Tapi kalau ruqyah dengan menggunakan doa sendiri boleh enggak?
ulama beda pendapat. Bolehkah memasang tamimah, memasang jimat, tapi isinya kalimat-kalimat doa. Seperti misalnya kita menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Lalu kita buntel, dibungkus, dikasih kain mori, digantung. Dijadikan kalung. Atau menulis kalimat A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu dibungkus kain, kemudian dikalungkan. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Kalau masalah ini masih beda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya boleh. Dan ini merupakan pendapat sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau radhiyallahu anhu itu mengkalungkan tulisan isti'adzah, tulisan permohonan pelindungan dari Allah dari makhluk-makhluk yang jahat, ditaruh di anaknya. Dikalungkan di anaknya. Ada tulisan kertas dikalungkan di anaknya. Abdullah bin Amr bin As termasuk di antara sahabat yang bisa menulis. Tidak semua sahabat bisa menulis. Abdullah bin Amr termasuk yang bisa nulis. Ditulis, dikalungkan kepada anaknya. Karena anaknya belum bisa baca. Maka oleh beliau dikasih itu sebagai pelindungan untuk anaknya. Biar anaknya tidak diganggu. Namun ada sebagian penjelasan yang mengatakan, kenapa Abdullah bin Amr bin As menggantungkan itu di anaknya, biar sering dimurojaah. Nanti kalau sering dimurojaah jadinya hafal. Tapi saya kira alasan ini tidak begitu kuat. Karena orang di masa silam, metode hafalan itu lebih banyak mendengar daripada membaca. Sehingga mereka ketika mengajari anaknya untuk menghafal itu pakai talaki. Hampir semuanya sistem talaki. Tidak ada kemudian ditulis terus dibaca, itu tidak ada. Karena keterbatasan media tulis. Ditalaki, didikte, terus mereka hafal. Sehingga yang lebih tepat, Abdullah bin Amr bin As menuliskan itu, dikalungkan di anaknya, adalah sebagai media pelindungan. Namun menurut jumhur ulama ini tidak boleh. Alasan jumhur, karena yang pertama, ini bisa menjadi dari atun lit tamimah. Bisa menjadi alasan bagi orang untuk memasang tamimah. Yang isinya bukan doa. Sehingga bisa disalahgunakan. Ini doa loh ya, tapi kan kita tidak tahu wong itu dibuntel. Padahal aslinya bukan doa. Ya tulisan tadi. Raja-raja tadi, sin 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 rok 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 ya. Jim 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 saroji ya. Tulisan-tulisan tadi. Dipenggal-penggal. Itu kan bukan doa, wong cuman huruf-huruf yang dijajar. Sehingga dilarang dalam rangka saddu adz-dzari'ah, menutup jalan terjadinya potensi maksiat yang lebih besar. Kemudian alasan jumhur yang kedua adalah ini bisa menjadi penyebab nama Allah itu terhinakan. Karena yang namanya jimat kalau dituliskan nama-nama Allah, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau Bismillahirrahmanirrahim, atau kalimat isti'adzah yang lain, A'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya. Orang ini kan masuk toilet. Ini anak masuk toilet, ini anak buang air, ini anak berada di tempat-tempat yang di situ tidak selayaknya membawa nama Allah. Dan tidak mungkin jimat itu lepas pasang. Makanya sebaiknya tidak dilakukan. Tayyib. Sehingga jamaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah memakai jimat meskipun bertuliskan lafzul jalalah, bertuliskan doa-doa, pendapat yang kuat hukumnya tidak boleh. Semua bentuk jimat tidak boleh. Kemudian, tolong bedakan antara ruqyah dengan jimat. Ruqyah itu ada banyak metode. Ada banyak metode. Salah satu di antara metode ruqyah adalah menuliskan kalimat-kalimat doa atau lafzul jalalah di mangkok atau di gelas. Dan dulu sebagian ulama salaf melakukan seperti itu. Mangkok ditulisi Bismillahirrahmanirrahim,
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah? Terus dikasih air. Setelah itu diminum. Dikasih air, setelah itu diminum. Dan itu salah satu di antara metode ruqyah. Sebagaimana kadang ada orang menggunakan metode ruqyah, air, terus dia bacakan doa. Kemudian setelah itu diminumkan kepada orang yang sakit. Bisa juga metode ruqyah, ada orang yang membaca, kemudian diludahkan kepada orang yang diruqyah, disembur. Ya. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau apa? Meruqyah diri sendiri. Membaca 3 surat, lalu summa nafasa. Nafasa itu disemburkan, ada titik-titik ludah. Ya. Terus diusapkan di badannya. Dan ini salah satu di antara metode ruqyah. Rasulullah SAW pernah kedatangan ibu-ibu membawa bayinya. Bayinya sakit. Lalu dipangku oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, "Ikhsa ya aduwallah." Pergi dari sini wahai musuh Allah. Terus bayi tadi dibuka mulutnya, diludahi oleh Nabi SAW. Lalu sembuh. Kemudian sembuh. Ya. Dan itu juga bagian dari metode ruqyah. Tayyib. Beliau mengusir setan yang merasuki jasad manusia dengan cara tadi. Didoakan, kemudian diludahkan ke mulutnya, lalu hilang. Mau dipraktekkan? Ini boleh sama Pak Roni ya. Saya ngerasa pegel-pegel njaluk donga Pak Roni. Nah. Dan ruqyah itu beda dengan jimat. Ruqyah itu diberikan untuk mereka yang sedang ada masalah, sedang ada kendala, dan itu sifatnya sekali. Tapi kalau jimat bentuknya cekelan, tahu cekelan ya? Pegangan, dia dikalungkan atau disimpan di sabuk atau yang lainnya. Dan walhamdulillah kami perhatikan fenomena teman-teman yang sudah belajar sunnah, belajar ngaji, memang pendidikan semacam ini betul-betul dikuati. Sehingga kita tidak mengenal istilah jimat dan seterusnya. Tapi kadang sampai kebablasan. Terus mengingkari praktek ruqyah yang sebenarnya itu masih di ranah dibolehkan. Seperti ruqyah dengan cara diludahi. Ruqyah dengan cara pakai mangkok. Dikiranya itu bagian dari jimat. Padahal bukan seperti itu. Kalau mangkok tadi diisi raja, boleh enggak? Enggak boleh. Diisi tulisan raja ya. Terus dikasih air, suruh minum. Tidak boleh. Atau kertas dikasih raja. Kemudian dilipat-lipat, dicelupkan ke air. Disuruh minum. Tidak boleh. Ini bukan ruqyah. Ruqyah itu ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang isinya memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk. Dituliskan di mangkok atau di kertas, dicelupkan. Nah itu silahkan bisa dipakai ruqyah. Dan itu salah satu metode ruqyah. Wallahu a'lam. Baik, dan ini masih ada banyak sekali buku-buku yang bermasalah ya dalam masalah sihir. Ada Mindil Sulaimani. Mindil itu artinya anduk, anduknya Sulaiman. Sab'atul Uhud. Segi 7 Uhud, enggak tahu gitu gimana ini. Khirzul Jaushan. Abu Ma'syar Al-Falaki, Natijatul Falaki, Baitul Faqih, serta buku-buku sihir yang lainnya yang masih banyak. Semuanya berbahasa Arab. Kok bisa Pak sihir pakai bahasa Arab? Katanya sihir anti Arab. Karena penyihirnya orang Arab. Sehingga orang jahat dari kalangan Arab juga banyak. Wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Kita masuk ke tanya jawab dari beberapa pemirsa. Karena yang jamaah yang hadir belum ada masuk pertanyaan. Tanya Ustaz, bagaimana hukumnya memakai cincin yang semacam ada batunya
Yang itu jin itu menurut kita indah, kita pakai. Namun menurut orang lain itu ada isinya. Ada? Isinya, semacam jinnya atau apa gitu ya. Sudah diisi. Ada isinya. Ya. Namun kita tidak percaya. Kita hanya menggunakan sebatas itu karena bagus gitu aja. Bagaimana Ustaz gunakan ini? Isi apa isinya? Ya, biasa kalau orang Jawa kan sudah diisi. Oh, gitu. Semacam batunya itu. Kadang kita beli tahu ada isinya ya. Tahu isi ya. Baik. Kalau misalnya ada benda yang dia ketempelan jin, kayak akik yang bisa bergoyang, keris yang bisa bergerak, dan seterusnya, kita memiliki seperti itu, ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. Pertama, buang benda itu jauh-jauh. Sudahlah, daripada nanti kamu ikut tinggal bareng saya di rumah, kamu di luar saja. Yang kedua, silahkan diusir yang ganggu. Jin yang selalu bikin mainan ini. Biar dia pergi. Kalau benda itu tetap mau kita manfaatkan. Keris itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan ya. Untuk senjata. Dulu ya. Kalau sekarang kan pakai senjata keris ya keduluan tembak. Dulu bisa digunakan untuk senjata. Keris yang jinggonya nyembelih kambing bisa nggak? Loro kabeh ya? Loro kabeh. Nggak bisa ya? Hanya untuk tusuk. Keris itu hanya untuk tusuk ya? Untuk tusuk. Ada yang punya pengalaman nyembelih kambing nganggo keris? Itu. Keris lu 7 ya. Baik. Kalau memang kita sudah nggak memanfaatkannya lagi, ini dipakai senjata juga nggak bisa, dipakai nyembelih nggak bisa, dipakai ngiris daging ya ora iso, ya. Sementara ini ganggu, maka sebaiknya ya silahkan dibuang saja, dirusak, dibuang sudah, biar tidak ada makhluk yang ganggu di rumah kita. Atau yang kedua diusir. Jika antum masih sayang dengan benda ini, pengen memanfaatkan benda ini, berarti silahkan jinnya diusir. Ya. Cara ngusir jinnya gimana? Ya benda itu diruqyah atau rumah Anda bacakan kalimat-kalimat thayyibah. Atau Anda berdoa kepada Allah agar ini disuruh pergi. Atau Anda bisa membaca surat Al-Baqarah di rumah. Dan rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah akan dijauhi dari setan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Ustaz, menjadi jamaah yang hadir. Mohon penjelasan terkait dengan hadis tidak masuk surga tanpa hisab untuk yang diruqyah maupun yang meruqyah. Nah, Nabi SAW mengatakan ketika beliau menyampaikan tentang sawadul a'dham. Summa urida alayya sawadul a'dham. Kemudian ditampakkan kepadaku as-sawadul a'dham. As-sawadul a'dham, gerombolan hitam. Karena jumlahnya sangat banyak. Fadhanantu annahu ummati. Aku menyangka kalau itu adalah umatku. Faqila li, lalu disampaikan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Sehingga Musa itu pengikutnya sangat banyak. Summa urida alayya sawadul a'dham. Kemudian ditampakkan kepadaku gerombolan hitam yang jumlahnya juga sangat banyak. Faqila li hadhihi ummatuka. Lalu disampaikan kepadaku, itu adalah umatmu. Wa fihim sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Di tengah mereka ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Selesai ngomong seperti itu, selesai bersabda seperti ini, Nabi SAW masuk rumah. Tapi sahabat masih di depan. Akhirnya mereka gerenengan. Oh, siapa itu 70.000 orang itu? La'allahu yashhadu asy-syahada wa la yusyriku billahi syai'a. Mungkin dia adalah orang yang masuk Islam, bersyahadat dan dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mungkin dia ini, mungkin dia ini, mungkin dia ini. Sahabat menyampaikan ada banyak-banyak kemungkinan. Siapakah 70.000 orang itu? Akhirnya Nabi SAW keluar. Lalu beliau bertanya, apa yang kalian, madza tatahaddatsuna bihi? Apa yang kalian diskusikan? Apa yang kalian dialogkan? Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami membicarakan masalah ini. Siapakah 70.000 orang
yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? 4 kriteria. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan tiarah, tidak menggunakan metode pengobatan kai, dan mereka selalu bertawakal kepada Rabb-Nya. 4 kriteria ini. Dan yang benar bukan meruqyah, tapi minta diruqyah. Kalau diruqyah boleh enggak? Boleh. Meruqyah boleh enggak? Boleh. Minta diruqyah makruh. Maka sebaiknya jangan minta diruqyah. Sehingga kalau diruqyah silahkan. Meruqyah silahkan. Dan Nabi SAW biasa meruqyah keluarganya ketika ada istrinya yang sakit. Atau ada anaknya yang sakit. Beliau meruqyah mereka. Sebagaimana beliau juga pernah diruqyah. Siapa yang meruqyah Nabi SAW? Jibril. Maka ada ruqyah yang disebut dengan ruqyah Jibril. Jibril meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga praktek ruqyah itu boleh atau tidak? Boleh. Bismillahi arqika min kulli syaitanin yu'dhika wa min kulli ainin walamatin bismillahi arqika. Ini ruqyah Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka meruqyah dan diruqyah dilakukan oleh manusia terbaik, malaikat terbaik. Dan itu bukan kekhususan bagi mereka, sehingga berlaku umum bagi siapapun. Yang bermasalah adalah minta diruqyah. Nah, minta diruqyah ada orang sakit, lalu datang ke Ustadz, Pak Ustadz tolong saya diruqyah. Nah, ini yang hukumnya tidak boleh. Menghilangkan kesempatan Anda untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Makanya kita tidak diajari untuk menggantungkan kepada orang lain ketika kita punya masalah dengan kesehatan. Tapi kita diajari baca doa ini, baca ini, baca ini. Biar kita sendiri yang praktek. Agar tidak terlalu menggantungkan kepada yang lain. Sehingga tidak ada misalnya Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah. Ustadz yang mengajarkan sunnah. Kemudian buka praktek pengobatan alternatif ruqyah. Itu tidak ada. Beda ya. Ada yang misalnya tokoh agama sambil buka praktek pengobatan. Pasien datang, nggo gula 2 kilo, ya, nggo gedang hijau, dan seterusnya. Di belakang ini ada pisang nih. Dari jam apa ya? Ini kayaknya mau minta diruqyah. Masya Allah. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Selanjutnya Ustaz. Bagaimana hukumnya jika waktu membangun rumah itu kadang memasang gabah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Fungsinya apa ini? Tahu ini menjelaskan. Memasang gabah. Mungkin untuk kalau mau bangun rumah, kemudian orang masang gabah, ditaruh di mana biasanya, Pak? wuwung. Di wuwung. Ditaruh di wuwung, ya. Maksudnya adalah biar nanti kalau kentekan beras tinggal ngambil, itu enggak apa-apa. Tapi ya angel ya, ngapain gabah disimpan yang wuwung. Oh Pak, biar nggak diculi sama maling. Zaman sakmene saya ono maling gabah, Mas. Nek Lombok mungkin ya. Regane larang tapi ra legi. Tapi kalau gabah, ada nggak maling gabah? Jarang ya? Jarang. Dan sekarang kan orang nyimpan beras bukan di wuwung, tapi diwadahi Tupperware. Yang penting pokoknya nanti kalau dia lapar bisa masak. Ya, kalau kembali ke fungsi itu enggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya adalah, oh ini ada maksud tertentu. Biar rezekinya lancar. Biar sejak kapan Allah menjelaskan kalau rezeki akan lancar jika orang itu masang gabah di wuwung. Tidak ada dalilnya. Dan yang ngasih rezeki itu Allah. Maka kamu harus bisa menjelaskan. Apa buktinya kalau seperti ini Allah akan kasih rezeki? Tidak ada. Jangan bicara atas nama Allah tanpa dalil. Karena ini termasuk di antara perbuatan dosa besar. Wallahu a'lam. Baik. Mau tanya Ustaz, kenapa terkadang ada orang yang kerasukan namun sulit diobati? Bahkan dia seorang yang rajin baca Al-Quran.
Kenapa ada orang yang kerasukan sulit diobati, ada yang mudah diobati. Tergantung kekuatan jinnya dan kesenangan jinnya kepada orang ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang beberapa masalah di kerasukan. Ada jin yang dia itu merasuk pada tubuh manusia karena sifatnya hanya untuk main-main, godain, gangguin. Bahasa kita kayak preman. Nah yang kayak gini ketika dia diusir, kapok, lungo, pergi dia. Ada yang dia merasuk kepada manusia karena dia senang banget sama manusia itu. Saya jatuh cinta sama orang ini, maka saya senang dengan dia. Sehingga dia pingin selalu bersama. Iki mbok diseneni, dimarahi, diruqyah sampai kesakitan, tetap balik lagi. Ya. Gimana Pak? Beling ya. Rodok ndablek. Karena dia nggak mau pisah dengan kekasihnya. Kan ada kayak gitu ya. Jangankan jin, menungso saja aja kan. Anak SMA misalnya. Kita sudah peringatan. Pokoknya kamu tidak boleh pacaran. Kalau sampai ketahuan pacaran nanti dihukum. Sampai ada aturan yang dibuat dalam keluarga. Ini jangan sampai ketemu. Nomor HP-nya dihapus. Masih bisa nggak kecolongan? Bisa nggak? Umum itu di masyarakat. Makanya kadang yang namanya jin situasinya juga seperti itu. Dia melekat pada manusia kenapa susah untuk diusir. Salah satu di antara sebabnya adalah apa tadi Pak? Karena ishq, jatuh cinta. Saya pengen bersama dia terus. Ada juga yang karena balas dendam. Kalau belum saya selesaikan urusanku dengan orang ini, maka saya tidak akan pergi. Akhirnya dia bertahan di situ terus karena balas dendam. Ada yang karena turunan. Dulu simbahnya punya. Lalu turun ke cucunya. Kemudian dia melekat dengan cucunya. Karena saya adalah titisan dari simbahnya. Saya tidak mau meninggalkan keluarga ini. Jadi ada banyak sebab. Nah, karena ada banyak sebab. Sementara kan kita tidak tahu ya. Sebabnya itu apa? Jin ini ditakoni ya. Kita tidak tahu apakah dia jujur ataukah tidak. Kamu kenapa sih kok suka ganggu kami? Kami nggak ganggu kok. Kami senang sama kamu misalnya. Ya sudahlah kalau begitu kamu pergi dari sini. Tidak mau saya. Pengen bareng sama kamu. Dan itu banyak. Ada juga yang model indigo itu ya. Dari kecil sampai gede. Dan kadang ya namanya orang kalau seneng ya. Kalau dia disikapi baik, baik. Ketika dia dilawan, dia balas. Anak muda pacaran, kemudian kadang kan saling berantem. Ada ya? Suami istri aja banyak yang kayak gitu ya. Apalagi yang baru pacaran. Kadang tiba-tiba berantem. Kadang akur lagi. Padahal mereka sebenarnya saling mencintai. Nah, jin juga seperti itu. Kadang dia ngamuk sama orang yang dia cintai ini. Mungkin karena dia merasa kecewa. Ada salah satu anak indigo. Dia dari kecil sekarang sudah lulus kuliah. Waktu masih kuliah, pernah datang ke kantor Yufid. Diantar oleh kakaknya. Kakaknya karyawan Yufid. Lalu minta, tolong adik saya diruqyah. Datang, kemudian saya minta ceritanya. Oh seperti ini. Yang paling dia takutkan itu satu. Dia kalau masuk ke toilet, lihat pemandangan wajah-wajah serem, udah biasa. Lihat pocong dari jauh, lihat wajah serem dari jauh, itu biasa. Yang paling dia takutkan, buat kaget ya, itu ngebling Mbak. Bling, 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 bling. Tiba-tiba muncul di depan matanya, bling, muka yang sangat jelek. Itu yang kadang dia bikin dia kaget. Dia sudah nggak takut, cuman bikin kaget. Jangankan wajah jelek ya. Wajah cakep, ngebling kayak gitu aja kita kaget. Badala ya. Ternyata Mas Mitro kan gitu. Tapi badala, bikin kaget nggak? Bikin kaget. Apalagi yang wajahnya serem. Dan dia merasa tersiksa dengan itu. Sehingga kadang nggak bisa tidur. Kadang nggak nyaman. Akhirnya gimana? Itu sudah puluhan tahun. Wong dia masih mahasiswa, berarti usianya sekitar 20-an tahun. Dari kecil sampai dia mahasiswa. Akhirnya gini aja. Ya. Sampaikan sama jin yang goda kamu. Ya. Terus no sakarepmu, nanti di akhirat kamu akan saya tagih di hadapan Allah. Silahkan kamu ganggu aku sepuasmu, kau dolimi aku sepuasmu, nanti tak tuntut di hadapan Allah di akhirat. Sampaikan itu aja.
Kan dia ketika bicara didengerin sama jin itu. Meskipun dia tidak berkomunikasi, jin itu tidak ngomong ke dia. Tapi kadang menampakkan wajahnya. Sudah sampaikan aja kayak gitu. Karena dia berbuat dolim kepada kamu. Di tengah kita berdialog, dia bilang, Pak, di belakang antum itu keluar gas banyak sekali, keluar asap ya. Ini keluar asap banyak sekali. Jadi di belakang saya itu kayak ada asap banyak. Ya orang apa-apa, itu di ruangan UFIT. Dan kita nggak takut dong siang hari di ruangan UFIT ada banyak asap itu yang keluar. Ya terusno kalau sakarepmu. Terserah kamu. Kau ganggu kami, kau dolimi kami, kita kan nggak bisa balas. Tapi mereka di alam gaib, alam yang berbeda. Dan orang ini bisa melihat. Maka kita sampaikan kepada jin itu. Silahkan kau dolimi, nanti akan aku tuntut kamu di akhirat. Kamu punya kesempatan. Sebanyak apapun dosa yang kita punya, nanti kita akan berikan ke dia. Nih, tanggung dosaku. Sehingga dia yang akan disiksa di neraka. Karena pernah mendolimi kita. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.